Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pengajian kita dalam kitab Al-Mabadi' Al-Fiqhiyah yang kemarin tadi sudah disampaikan oleh Pak Nur Rahman bahwa syarat sahnya sholat itu adalah toharoh atau suci dari yang pertama dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kemarin sudah dibahas, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, suci dari najis. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini, malam ini. Dan yang ketiga adalah al-istinja, mensucikan diri dari sesuatu yang keluar dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur. Ya. Insya Allah kita akan membahas itu nanti kalau sudah selesai tentang syarat sahnya sholat ini yang terkait dengan toharoh. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa masuk ke wudhu, ya, tentang fardu wudhu, ya, fardu wudhu. Ini kan baru terkait dengan tentang hadas, najis dan istinja, kan itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. An-najasatu utawi iki ku bab kang nerangake najis. Man najasatu ma iku apa? An najasatu utawi piro-piro najis. Apa yang disebut najis itu apa? Definisi najis itu sebenarnya apa? Maka di sini dijelaskan hiya ad-damu wal qayhu wal qay'u wal khamru wal kalbu wal khinziru dan seterusnya. Hiya utawi najasat iku ad-damu, rupane sing pertama yaitu adalah darah, ya. Ad-damu getih, ya, darah. Jadi darah ini adalah sesuatu yang najis. Maka yang sesuatu yang najis otomatis haram dimakan, kan itu. Okay? Jadi makanya ketika kita akan memakan daging misalnya, itu darah-darahnya dibersihkan terlebih dahulu, kan itu. Tetapi apabila ada darah yang berada di dalam daging, ya, berada di dalam daging itu maka dimakfu, kan itu, ya, karena itu sesuatu yang bukan darah mengalir, kan itu, bukan sesuatu yang darah mengalir, itu dianggap bagian dari daging, karena sebenarnya daging sendiri juga jaringan darah, kan itu. Nah, sehingga darah yang dibersihkan adalah darah yang mengalir. Makanya kenapa hewan yang akan dimakan, tentunya hewan yang halal dimakan, ya, itu syaratnya harus disembelih terlebih dahulu supaya darahnya ini keluar, tidak mengendap di dalam daging, sehingga betul-betul daging itu murni, ya. Darah yang ada itu bukan darah yang mengalir, tapi memang darah yang menyatu dengan daging, sehingga itu yang halal. Tapi kalau darah yang mengalir itu yang najis, sesuatu yang najis maka haram untuk dimakan. Kemudian wal qayhu,
lan nanah. Nah, nanah ini ya seperti darah ya. Biasanya kalau luka itu kan keluar darahnya dan juga keluar nanahnya, cairan bening atau putih gitu. Ya. Nah, darah dan nanah ini ya, ini kalau sedikit itu juga bisa ditolerir. Jadi kalau misalnya hanya satu titik begitu saja, kena cipratan, itu masih bisa ditolerir. Atau yang kedua, yaitu kalau sulit dihilangkan. Kan syarat menghilangkan najis itu bersih dari warna, bau, dan rasa. Ternyata darah itu sudah ngeplek istilahnya. Sudah apa? Ngeplek, tidak bisa hilang. Maka ini juga ditolerir karena memang sudah berusaha untuk dihilangkan, ternyata warnanya masih ada tapi sudah tidak berbau, sudah tidak menunjukkan ada ya darahnya. Jadi misalnya kalau dipegang itu nggak kelihatan atau nggak terasa ada sesuatu yang muncul di kain tersebut misalnya, maka itu bisa ditolerir. Jadi toleransinya itu kalau jumlahnya sedikit ya atau sulit untuk dihilangkan, yang penting sudah berusaha untuk dihilangkan semaksimal mungkin. Apabila masih ada bekasnya, maka itu ditolerir. Kemudian wal qai'u. Kalau qai'u itu pakai ha, itu nanah. Tapi kalau qai'u pakai hamzah, itu artinya muntah-muntahan itu ya, utah-utahan itu ya. Nah, itu juga najis ya, karena itu sesuatu yang keluar dari dalam tubuh, maka itu najis. Makanya kemarin kan juga kita bahas air liur itu kan kemarin, air liur itu tidak najis kalau ya itu berasal dari mulut. Tapi kalau air liur yang berasal dari perut, maka itu najis. Karena sesuatu yang berada di dalam tubuh ini ketika keluar itu menjadi najis. Ya, kecuali satu, yaitu mani. Ya, itu tidak najis. Tapi selain itu najis. Nah, makanya manusia ini sebenarnya apa yang mau disombongkan? Karena kita ini membawa kotoran dan najis di dalam tubuh kita, kan itu. Ya, tapi kalau selama di dalam tubuh ya tidak najis, ya, maksudnya najisnya itu ketika keluar kan gitu. Ya, tapi itu kan sesuatu yang menjijikkan, ya. Kita membawa kotoran, membawa air seni, membawa ya, yang apabila itu keluar itu orang akan jijik. Dan itu hukumnya najis. Maka manusia ini tidak perlu bersombong diri, ya. Sebagus apapun, ya, secantik apapun, ya, tetap dia itu menyimpan sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang baunya busuk, ya, yang ada di dalam tubuhnya. Ya. Sehingga kita tidak boleh sombong. Nah, ini termasuk wal qai'u, yaitu muntah-muntahan, itu juga najis. Maka kalau ada yang muntah, yaitu juga dibersihkan, ya, karena itu bisa membuat sholat menjadi tidak sah karena adanya najis. Kemudian wal khamru, dan khomer. Khomer itu minuman keras. Jadi minuman keras itu najis. Kok malah diminum? Ya, jadi hukumnya itu haram dan najis. Kalau diminum jelas haram. Kalau kena pakaian, kena badan, itu hukumnya najis. Sehingga ketika walaupun tidak minum, tapi kok kena, maka itu tidak sah untuk sholat sebelum itu dibersihkan. Nah, jadi di dalam Al-Quran
disebutkan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton. Bahwa khamr, ya, judi dan lain sebagainya itu rijsun, kotoran yang menghilangkan kesucian. Itu rijsun. Maka kotoran yang menghilangkan kesucian berarti maknanya adalah najis. Ini menurut Imam Syafi'i. Walaupun sebagian ulama yang lain mengatakan rijsun itu maknanya adalah mengotori hati. Jadi dosa itu mengotori hati. Sehingga rijsun itu haram, perbuatan yang haram. Ya. Jadi itu mau menunjukkan keharaman khamr, bukan menunjukkan kenajisan khamr. Ini menurut sebagian ulama. Tapi menurut Imam Syafi'i, rijsun dari asal maknanya itu adalah najis. Maka Imam Syafi'i mengatakan bahwa khamr itu apa? Najis. Nah, kemudian dalam madhab Syafi'i sendiri juga terjadi terjadi perdebatan juga terkait dengan yang disebut khamr itu apa. Ya. Kemudian karena makna khamr pada asalnya itu adalah perasan anggur yang difermentasi sehingga menjadi khamr. Berarti kalau bukan perasan anggur, khamr bukan. Nah, kemudian para ulama Syafi'iyah mengatakan, ya tetap khamr karena ada hadis dari Rasulullah, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan adalah khamr. Ya. Jadi dikembalikan kepada hadis tadi bahwa apapun yang memabukkan itu disebut khamr. Kalau toh tidak disebut khamr, hukumnya sama dengan khamr. Jadi, ini namanya bukan khamr, tapi hukumnya sama dengan khamr. Kenapa? Karena memabukkan. Ya. Kalau hukumnya sama dengan khamr, walaupun namanya bukan khamr, tetap najis. Bukan hanya haramnya, tapi najisnya juga. Nah, kemudian pertanyaan lagi, kalau yang memabukkan itu benda padat, nah sekarang kan banyak jenisnya. Ada pil koplo, pil edan, pil nopo, macam-macam gitu. Ada ya yang berupa ganja, ada berupa macam-macam. Narkotika itu semuanya memabukkan. Tetapi bentuknya lain-lain. Nah, kemudian ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa yang najis itu yang cair, ya, karena dikembalikan ke sifat khamr tadi adalah cair. Sedangkan kesamaan dari memabukkannya itu haram, tidak najis. Jadi kalau megang pil koplo nggak najis, tapi kalau dimakan haram, kan itu. Tapi kalau cairan mereknya apapun, ya, walaupun ngomong ini bukan khamr, ini merek lain ya, misalnya ya, itu tetap kena. Kalau itu cair, kalau kena badan pakaian hukumnya najis. Kemudian pertanyaan lagi, ya, lebih ditafsir lagi, lebih didetailkan lagi. Lalu bagaimana dengan alkohol yang ada di misalnya pengobatan itu apa? Yang untuk misalnya mau suntik itu kan dikasih alkohol. Kemudian spray, ya, parfum misalnya, itu juga pakai alkohol. Itu bagaimana? Apakah itu juga hukumnya sama dengan khamr atau tidak? Nah, ini ibu-ibu pakai parfum yang semprot-semprot apa enggak? Nah, kalau semprot-semprot kan ada alkoholnya pasti kan? Nah, itu gimana? Nah, ini ya, mayoritas ulama khususnya dalam madhab Syafi'i, karena yang membahas tentang najisnya khamr kan dari madhab Syafi'i khususnya, ya, ini mengatakan mayoritas ulama bahwa yang disebut khamr itu adalah apa? Fermentasi. Jadi tadi misalnya anggur atau
kurma atau apapun, buah-buahan ya, bahkan dari beras, dari apapun yang difermentasikan itu kemudian kan mengandung senyawa alkohol, ya kan? Yang itu kemudian memabukkan, maka hukumnya apa? Hukumnya khomer. Kalau tidak memabukkan ya tidak. Contoh apa? Tape, ya kan? Tape itu tidak disebut khomer meskipun dia juga sama difermentasikan dan muncul senyawa alkoholnya, tapi tidak memabukkan. Sedikit atau banyak tidak memabukkan. Ya. Kalau yang memabukkan kalau memabukkan banyak, ya tak? Sedikitnya pun haram. Kalau memabukkan banyak, sedikitnya pun haram. Nah, tape ini tidak. Sedikit atau banyak tidak mabuk. Maka apa? Maka ini tidak disebut khomer. Nah, jadi yang disebut khomer itu adalah proses tadi, sesuatu yang difermentasikan kemudian keluar senyawa alkoholnya. Sedangkan alkohol yang dipakai di produk-produk itu tadi, parfum, kemudian dipakai sabun, ya kemudian apa? Yang untuk suntik itu tadi, itu bukan dari fermentasi, tapi itu dari proses kimia, percampuran senyawa-senyawa kimia. Maka apa disebut apa itu? Kalau alkohol dalam bahasa kimia apa? Etanol ya. Napa? Etanol leres gitu. Yang dari kimia ada atau dari kesehatan. Namanya etanol leres gitu. Nah, itu namanya etanol. Etanol kalau diminum mati, bukan mabuk. Leres Bu nggih. Etanol kalau diminum tidak mabuk, tapi napa? Mati, ya. Mati, racun itu. Ya, racun. Ya. Maka di sini mayoritas ulama membedakan antara khomer dengan alkohol. Maksudnya antara khomer dengan etanol tadi. Walaupun orang menyebut sama-sama alkohol, yang khomer juga mengandung alkohol dan memabukkan, yang ini etanol juga orang menyebut alkohol. Kalau beli di apotek kan alkohol 70% itu yang untuk suntik itu kan gitu kan. Bunyinya juga alkohol, padahal itu dibedakan antara yang khomer dengan etanol. Sehingga kemudian mayoritas ulama di dalam Syafi'iyah mengatakan bahwa penggunaan etanol di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti tadi parfum dan lain sebagainya, itu hukumnya suci. Ya, hukumnya suci. Jadi nggak ada masalah, jangan disuntik kok dikasih alkohol dulu, nggak masalah. Atau jenengan beli parfum semprot-semprot, nggak masalah. Nah, meskipun pendapat ini juga, walaupun ini pendapat mayoritas, ya, pendapat sebagian besar dari para ulama, tetapi tetap ada kan sebagian kecil ulama, ya, yang menyamakan antara etanol dengan khomer. Wong disebutnya sama-sama alkohol kok, kan gitu kan? Nah, sehingga kemudian mereka melarang untuk penggunaan etanol itu karena disebut sama-sama alkohol. Penyebutannya sama, meskipun tadi sifatnya sudah banyak perbedaan, tapi karena penyebutannya sama, maka kemudian ini sebagian kecil ulama mengatakan bahwa etanol sama dengan khomer. Sehingga kemudian mereka menghindari penggunaan etanol dalam produk-produk sehari-hari. Jadi misalnya ada minyak wangi tanpa alkohol, kan itu kan? Yang biasanya dulit-dulit itu loh. Nah, minyak wangi yang dulit-dulit itu kan minyak wangi tanpa alkohol. Tapi kalau yang semprot-semprot pasti pakai alkohol, ya. Kalau semprot kok nggak pakai alkohol, ya ada langsung dari bibit disemprot, tapi kan seret, nggak bisa menyebar itu ya, kurang menyebar dan akan nempel di baju itu ngeplek nanti. Tapi kalau pakai alkohol kan nggak ngeplek. Nah, jadi itu terkait dengan kenapa khomer itu najis, ya. Kenapa khomer itu najis? Dan ini juga perlu dihindari ketika kita akan sholat.
Kemudian wal kalbu, dan anjing, ya. Anjing ini, ya, wal khinziru, dan babi ini najis mughaladhah atau najis yang berat. Beda dengan tadi darah, kemudian apa? Nanah, kemudian muntah, khomer, ini najis mutawasitoh, najis sedang. Tapi kalau anjing dan babi itu najis yang apa? Berat. Nah, bedanya anjing dan babi ini lebih berat babi. Ya. Jadi babi ini lebih berat dari anjing. Kenapa? Karena anjing itu yang najis adalah cairannya. Nah, sehingga apa? Ketika misalnya ini seseorang memegang punggungnya anjing dan sama-sama kering, maka itu tidak najis. Tapi kalau tangannya ini basah atau anjingnya basah, misalnya bahkan basahnya karena keringat, ya, maka itu hukumnya apa? Najis. Nah, anjing itu, ya, berpotensi besar untuk najis karena apa? Karena anjing itu liurnya kemana-mana, ya, dia selalu mengeluarkan apa? Liurnya. Jadi anjing itu kan melet-melet terus lagi. Nah, melet-melet terus, dan itu liurnya jatuh kemana-mana. Ya, dan biasanya juga menempel di tubuhnya. Maka untuk lebih berhati-hati tentu kita tidak perlu untuk memegang apa? Anjing. Karena walaupun kita misalnya oh ini kering kok, sama-sama kering misalnya, ya, sama-sama kering. Tapi karena tadi potensi, ya, liurnya anjing itu kemana-mana, termasuk ke dalam badannya yang kita anggap kering itu, maka lebih berhati-hatinya kita tidak perlu apa? Menyentuh anjing, atau jangan menyentuh anjing. Ya. Kalau babi ini semuanya, ya, semuanya najis ini kalau babi. Ya, berbeda dengan anjing tadi. Ya. Kemudian walabanul hayawani, dan susu hewan alladzi la yukalu, kang ora kena den pangan apa lahmuhu, daginge hewan kuwi mau. Susunya hewan yang haram dimakan. Misalnya susu kucing, ya. Susu kucing, maka apa namanya? Itu najis. Susunya loh. Ya. Kalau liurnya kucing malah nggak najis, ya. Kita didilat kucing itu nggak najis. Tapi kecuali kalau kucingnya habis makan tikus, ya, kelihatan darahnya, terus didilat kita, itu najis karena darah tikusnya, bukan karena lidah kucingnya, bukan. Jadi kalau kucing kok dilat-dilat kita tidak najis, tapi susunya najis. Ya, karena apa? Susu yang keluar dari hewan yang tidak boleh dimakan. Nah, kalau hewan yang boleh dimakan, maka susunya tidak najis, bahkan halal. Contohnya susu kambing, ya, susu sapi, ya, seperti itu. Susu kuda itu boleh, ya. Bahkan ada di Sumbawa itu susu kuda liar, ya. Itu kuda yang liar di hutan itu, ya. Ya. Tapi hati-hati itu kalau ke Sumba, ya, karena ada yang palsu juga itu, ya. Wama lan barang kharaja kang metu minas sabilaini. Berikutnya yaitu sesuatu yang keluar dari sabilaini, dua jalan, yaitu jalan depan dan belakang, kubul dan dubur, ya, yang berupa benda cair dan benda padat tentunya. Kalau benda gas itu tidak, ya kan? Karena gas, jadi misalnya kentut itu tidak najis, udaranya itu tidak najis, walaupun kita hirup itu nggak apa-apa, ya, kalau mau, ya, tidak najis, ya. Cuman ya yang kentut batal wudunya kan, itu kan. Tapi orang yang kena kentut itu tidak terkena najis, ya. Tapi kalau sesuatu yang keluar itu berupa benda padat atau benda cair,
itu najis, ya. Illal maniya, kecuali mani. Fa innahu krono sak temene mani iku tohirun suci. Ya, karena kita ini berasal dari mani. Kalau mani itu najis, ya maka kita semua najis kan gitu kan. Manusia ini kan nggak dipegang kan nggak najis kan gitu. Nah, jadi apapun benda padat dan cair kecuali mani tadi yang keluar dari dua jalan tadi maka hukumnya najis. Jadi misalnya kok ada orang menelan kelereng misalnya, ya. Terus kemudian ketika buang air besar kelerengnya keluar, maka kelereng ini apa? Najis kan itu, karena dia keluar dari apa? Keluar dari dubur. Nah, maka yang najis itu kan luarnya. Inti kelerengnya itu, dalamnya kelereng kan nggak najis. Maka ini bisa disucikan. Kecuali kalau kelereng itu pecah, kemudian bercampur dengan apa? Dengan kotoran. Maka pecahan-pecahan kelereng itu dianggap sama dengan kotoran. Maka hukumnya semuanya jadi najis. Jadi kalau masih bundar kelerengnya, itu cukup dibersihkan saja, dibasuh dengan air, maka kelerengnya kembali menjadi suci. Karena kelereng itu tidak disebut kotoran, tapi tercampur dengan kotoran. Tapi kalau kelerengnya pecah, ya, menjadi kecil-kecil, kemudian dia bercampur dengan kotoran, maka pecahan kelereng itu tidak disebut kelereng lagi. Pecahan kelereng itu disebut apa? Kotoran. Nah ini sama dengan kopi luwak. Nah kopi luwak itu kopi yang apa? Khoroja min silitil luwak. Ya, kopi yang keluar dari jalan belakangnya luwak itu. Nah itu bagaimana hukumnya kopi luwak? Ya sama. Kalau itu masih utuh, tidak ada yang lecet sedikit pun, maka itu masih disebut biji kopi, kan itu masih disebut biji kopi. Maka cukup dibersihkan, dibasuh, dihilangkan kotorannya, itu masih bisa dikonsumsi sebagai kopi tadi, namanya kopi luwak tadi. Tapi kalau itu sudah berubah atau sudah pecah, ya, maka itu sudah tidak bisa disebut sebagai biji kopi, tapi itu disebut sebagai kotoran. Nah, kalau sudah disebut kotoran kok masih dimakan ya, bangetan gitu kan. Nah, jadi ini seperti itu tentang apa? Sesuatu yang keluar dari dua jalan. Kalau itu misalnya benda padat tadi, ya. Nah, benda cair, kalau benda cair jelas bercampur, ya. Nggak mungkin kalau benda cair itu bisa dipisah. Kalau benda padat masih bisa dipisah, ya. Kalau itu masih utuh sebagaimana dia masuk, ya, maka itu masih disebut sebagai benda tersebut. Tapi kalau sudah berubah bentuk atau sudah pecah atau sudah bercampur, maka itu apa? Maka itu sudah disebut sebagai kotoran, maka hukumnya najis semuanya dan tidak boleh dikonsumsi lagi. Kemudian wal maitatu, lan batang niku napa? Bangkai, ya, bangkai. Jadi apa? Kalau tadi al hayawan alladzi la yukalu lahmuhu, hewan yang tidak dimakan dagingnya, itu pasti bangkai kalau dia mati, ya. Kalau dia mati pasti apa? Bangkai. Tapi ada hewan yang bisa dimakan, kemudian menjadi bangkai. Karena apa? Karena tidak disembelih. Contoh misalnya ayam. Ayam ketabrak mobil, kletek-kletek mati. Ya, belum sempat disembelih. Maka ini namanya bangkai. Ya.
Kalau ini matinya disembelih, maka halal. Tapi kalau matinya tidak disembelih, maka ini jadi apa? Bangkai. Beda dengan hewan yang tidak boleh dimakan. Hewan tidak boleh dimakan, walaupun disembelih ya tetap bangkai. Ya. Jadi misalnya mohon maaf nih, apa hewan yang nggak boleh dimakan misalnya? Ya. Misalnya ada kucing, mohon maaf misalnya ada pecinta kucing di sini, ini contoh aja ya. Nah, misalnya ada orang kok menyembelih kucing misalnya, ya, itu tidak kemudian kucingnya menjadi apa? Menjadi karena sudah disembelih terus tidak bangkai, ya tetap apa? Tetap bangkai walaupun disembelih, karena memang itu hewan yang tidak boleh dimakan. Ya. Nah, kalau tadi hewan yang boleh dimakan itu ada syaratnya, yaitu apa? Matinya karena disembelih. Tapi kalau mati dengan sendirinya, maka itu disebut apa? Bangkai. Wasya'ruha, lan rambute, rambut dari bangkai tadi. Wa'adhomuha, lan balunge. Jadi bukan hanya dagingnya saja, rambutnya, tulangnya, ya, dagingnya semua menjadi bangkai, menjadi najis, ya, dan tidak bisa disucikan karena bukan sesuatu yang terkena najis, tapi memang zatnya najis sendiri, gitu. Zat itu sendiri yang najis. Nah, kecuali apa? Kecuali kulitnya ini bisa disucikan. Kulitnya najis tapi bisa disucikan, namanya disamak gitu ya, disamak. Nah, makanya di sini nanti ada bagaimana cara mensucikan najis. Nah, jadi wal maitatulan batang, bangkai tadi. Wasya'ruha lan rambute batang. Jadi rambut dari bangkai tadi, wa'adhomuha dan tulang dari bangkai tadi, illa maitatal adamiyyi, kejobo batange anak Adam. Apa batange anak Adam? Bangkai manusia. Ini tidak disebut bangkai, ya kan? Ya, ini disebut mayat, disebut jenazah, kan itu kan? Sehingga ini tidak najis, ya, tidak najis. Ya, makanya kenapa mensolatkan jenazah itu boleh di masjid, kan itu kan? Nah, boleh di masjid karena memang tidak najis, kan itu. Karena bangkai manusia itu disebut mayat, disebut jenazah dan tidak najis, sehingga orang memanggul jenazah juga nggak apa-apa, ya. Walaupun disunnahkan setelah ngerumati jenazah itu minimal berwudu, ya. Disunnahkan lagi yang afdol itu mandi. Mandi bagi orang yang memandikan jenazah, mandi bagi orang yang merawat jenazah. Itu disunnahkan. Ya. Jadi karena kan kita nggak tahu ya, namanya mayat itu mungkin ada penyakitnya atau apa yang terbawa, maka dengan mandi itu selain itu sebuah kesunahan, juga itu bagian dari membersihkan diri, ya, membersihkan diri. Nah, jadi jenazah ini tidak najis. Nah, lalu kemudian kenapa kadang-kadang kita lihat kalau jenazah disolatkan di masjid itu kerandanya, bawahnya itu dikasih apa? Alas, ya. Entah dikasih kertas atau dikasih kardus apa-apa. Itu bukan karena jenazahnya yang najis, bukan. Tapi dikhawatirkan ada sesuatu yang keluar dari jenazah tersebut. Itu yang membuat apa? Membuat najis. Jadi bukan jenazahnya yang najis. Misalnya ada jenazah kok dari hidungnya keluar darah misalnya. Nah, darahnya itu yang najis. Nah, bukan jenazahnya. Kalau tubuhnya semuanya itu selama tidak keluar apa-apa, hukumnya apa? Suci. Sehingga ketika kita menggendong jenazah lalu kita sholat jenazah, sholatnya sah. Karena kita tidak menyentuh sesuatu yang najis. Nah. Kemudian kecuali lagi, ya, wasamaki lan iwa, ikan. Bangkai ikan itu tidak najis.
Makanya ikan nggak perlu disembelih, ya toh? Nggih, Bu. Nah, ikan nggak perlu disembelih. Dan gimana mau menyembelih ikan? Ya. Bagaimana kita mau menyembelih ikan kan itu ya? Jadi ikan itu bangkainya suci, dan dagingnya juga halal. Ya. Bangkainya suci, dagingnya halal. Beda dengan manusia, mayatnya suci tapi nggak boleh dimakan kan tuh. Kalau makan namanya kanibal itu ya. Ya. Tapi kalau ikan bangkainya suci, dagingnya halal. Ya. Kemudian wal jarodi lan walang, ya. Lan nopo? Walang. Walang niku apa? Belalang. Ya, jadi belalang itu boleh suci dan boleh dimakan, sama seperti ikan. Ya, belalang. Gimana? Nah, jadi gini, mayoritas ulama itu kata al-jarod itu dikhususkan untuk belalang saja. Itu mayoritas ulama. Tidak melebarkan ke misalnya ini termasuk jenis belalang. Nah, misalnya tadi laron itu termasuk saudaranya belalang, misalnya begitu. Nah, jangkrik itu saudaranya satu keluarga dengan belalang. Kemudian akhirnya dibolehkan semua kalau begitu. Akhirnya semua serangga menjadi boleh. Ya, jadi mayoritas ulama mengatakan tidak. Ya, walaupun juga ada tadi jarod itu tidak dimaknai belalang tapi dimaknai serangga itu. Dimaknai apa? Serangga, sehingga ada laron, ada ini macam-macam. Lah kalau gitu nanti akhirnya kecoa jadi boleh. Ya, padahal itu kan sesuatu yang menjijikkan, ya kan? Dan berbahaya tentu, ya, karena tempatnya di tempat yang kotor. Maka lebih aman, ya, dan lebih kuat, ya, kita mengikuti pendapat mayoritas ulama yang memaknai jarod adalah belalang. Titik itu. Belalang. Nah, belalang saja sebenarnya kan ada belalang coklat, ada belalang hijau kan gitu kan. Tapi selama itu belalang maka halal dan tidak najis. Tidak perlu disembelih. Ya, bangkainya suci. Nah, tapi tidak perlu kemudian meluaskan makna belalang itu menjadi keluarga yang lain sehingga kemudian serangga menjadi serangga. Jarod itu dimaknai serangga, padahal jarod itu maknanya adalah belalang, ya, bukan serangga. Nah, ini lebih aman, lebih maslahat, lebih wirai kan gitu ya. Nah, lebih menjaga dari sesuatu yang syubhat. Yang halal saja nggak habis-habis dengan makan kok. Ngapain nyari-nyari makanan yang haram kan gitu atau yang syubhat, ya. Yang syubhat itu ya tadi, ya, yang tidak jelas halal atau haram tadi. Ya, jadi seperti tadi yang ditanyakan laron, jangkrik itu syubhat, ya. Karena ada sebagian kecil ulama yang memaknai jarod itu serangga, ya, tapi mayoritas ulama yang disebut jarod ya belalang titik, nggak perlu dilebarkan kemana-mana. Ya, seperti dob. Dob itu apa? Dob itu kadrun. Ngertos kadrun, Bu? Ya, kadang kan dasar kadrun ya. Kadrun itu apa? Kadal gurun. Gitu? Kadal gurun. Itu bahasa Arabnya apa? Dob. Ya. Dob itu Rasulullah pernah disuguhi dob. Ya, disuguhi kadal gurun. Rasulullah nggak makan. Tapi Sayyidina Abu Bakar makan. Dan Rasulullah diam, tidak melarang itu. Itu menunjukkan bahwa dob hukumnya apa? Halal, kan itu kan? Nah, tapi kemudian jangan dibawa-bawa, diperluas makna dob ini. Berarti kalau gitu kadal sawah ini boleh. Wah, berarti ini biawak boleh. Wah, semacam-macam ini. Nggak boleh itu, haram. Ya. Nah, nggak boleh, haram. Ya. Yang boleh itu hanya dob kadal gurun saja itu.
Ya. Lah kalau misalnya mau disama-samakan, ya paling ringan itu syubhat tadi. Paling ringan apa? Syubhat. Kalau syubhat, ya ini lebih baik kita tinggalkan. Karena syubhat itu ibarat orang yang berjalan di pinggir jurang. Ya, dia berpotensi untuk jatuh ke jurang. Jadi ibaratnya jurang ini batas antara halal dan haram. Kalau jenengan di tengah, ini berarti sesuatu yang halal, berarti aman. Kalau jenengan lompat ke jurang, berarti ini sesuatu yang haram. Kalau syubhat itu jenengan berjalan di pinggir jurang. Potensinya terjatuh ke jurang. Lah ngapain kok minggir-minggir? Jalan di tengah luas kok. Ngapain makan yang aneh-aneh? Makan yang halal aja nggak habis-habis kok. Gimana? Yang sudah makan apa aja? Daging kijang sudah pernah makan, jenengan? Halal nggak kijang? Halal. Tapi belum pernah kan? Nah, ngapain nyari yang haram, yang halal aja belum pernah itu? Ya, itu di Papua masih banyak itu. Ya, kalau jenengan ada yang ditugaskan di Papua mungkin, nah itu pulang bawa dendeng daging apa kijang gitu ya. Ya. Jadi itu jarot tadi maknanya adalah belalang, udah nggak usah dimaknai serangga, maknanya apa? Belalang. Seperti bob tadi maknanya adalah kadal gurun, biawak gurun, ya, bukan biawak Jawa, bukan biawak sawah, ya, bukan apa kadal sawah, bukan. Ya itu pokoknya intinya yang boleh hanya bob itu aja. Jangan diluas-luaskan lagi. Kalau diluas-luaskan lagi minimal itu syubhat. Ya. Baik, kita selesaikan tentang najas ini ya. Kaifa tathuru an najasatu? Bagaimana membersihkan najis? Ya, mensucikan najis. Bagaimana sucinya najis? Yaitu apa? Yuhsalu den basuh apa mahalluha panggonane najis bil mai kelawan banyu atau huri kang nyuciake. Banyu air yang bisa mensucikan. Bukan kemarin air teh ini. Kalau air teh ini air yang tohir, bukan tohur. Tohir itu suci. Kalau tohur itu yang bisa mensucikan. Ya. Hatta tazula hingga ilang opo raihatuha, satu baunya, walau nuha yang kedua warnanya, watokmuha yang ketiga rasanya. Warna, rasa dan bau ini sudah hilang. Nah, jadi caranya kalau misalnya masih ada kotorannya dihilangkan dulu. Setelah kotorannya dibuang, ini statusnya masih najis walaupun sudah tidak ada kotorannya. Baru kemudian disiram air putih ya, bukan air teh, bukan air kopi ya, air mutlak gitu ya, air yang bisa mensucikan. Nah kemudian apa? Kemudian setelah itu baru dilap. Ya, itu cara mensucikan najis secara umum. Illa najasatal kalbi wal khinzir, kecuali najisnya anjing dan babi, wajil dal maitati dan kulit bangkai. Ya. Kalau najasatul kalbi wal khinzir, najisnya anjing dan babi itu dibasuh dengan air 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah. Ya. Dengan tanah ini bisa tanahnya diusapkan ke najis kemudian dibasuh, atau tanahnya dimasukkan ke air, dicampur, kemudian dibasuhkan. Jadi 1 kali dengan itu, yang 6 kali air biasa. Jadi total berapa? 7. Ya, jadi total 7 itu 6 itu air biasa saja, yang 1 itu air dicampur tanah, atau tanah diusapkan kemudian dibasuh air. Ya, itu caranya seperti itu. Itu kalau terkena anjing dan babi. Jadi misalnya ada dokter hewan muslim, nggak masalah selama dia bisa mensucikan diri sebelum sholat, kan itu.
Nah, jadi yang penting dia bisa mensucikan diri, ya. Dan bisa menjaga dari najis sehingga sholatnya sah. Nah, kemudian jildal maitah, kulit bangkai tadi, cara mensucikannya adalah dengan Dengan disamak tadi. Bidabri kelawan den samak, ya, disamak. Sehingga kemudian menjadi produk-produk yang dipakai ibu-ibu itu. Ada tas dari kulit, ada dompet dari kulit, bapak-bapak sabuk dari kulit, ya. Itu selain bangkai anjing dan babi. Jadi walaupun bangkai yang tidak boleh dimakan, kulit buaya, kan nggak boleh dimakan buaya, ya toh? Bangkainya nggak boleh dimakan dan najis bangkainya. Kulitnya juga najis tapi bisa disucikan. Kalau dagingnya nggak bisa disucikan, tulangnya nggak bisa disucikan, tapi kulitnya bisa disucikan dengan disamak. Sehingga kalau kita sholat pakai sabuk dari kulit buaya, sah nggak sholatnya? Sah. Gitu ya, sah. Tapi kalau pakai sabuk dari kulit anjing, ya tidak sah. Ya, kulit babi ya tidak sah, ya, karena najis, ya. Jadi ini bicara najis. Najis itu sesuatu yang tersentuh atau terkena pakaian, badan atau tempat yang nantinya akan dipakai untuk sholat, sedangkan syarat sahnya sholat adalah suci dari najis. Nah, tadi sebenarnya ini tidak membahas tentang makanan, ya. Sebenarnya tidak membahas tentang makanan, ya. Tapi tadi kan nyerempet sedikit, bahwa ini najis dan nggak boleh dimakan kan gitu, ya. Tapi ada najis yang bisa dibersihkan kemudian boleh dimakan, seperti tadi kopi luwak tadi misalnya, ya. Tetapi ini pembahasan ini intinya adalah najisnya, bukan masalah makanannya, ya. Nanti pembahasan tentang makanan akan ada di belakang nanti. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri, nanti masih ada satu lagi al-istinja, ini sedikit, kemudian masuk ke furudul wudu atau fardu wudu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pada Ibu sama Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mendengarkan beberapa hal-hal najis yang berkaitan dengan syarat sahnya sholat, maka di bapak-bapak atau ibu jamaah yang hadir pada malam hari ini, silahkan barangkali ada beberapa yang perlu ditanyakan yang berkaitan dengan najis dalam menjalankan ibadah sholat kita. Monggo kami persilakan. Oke. Datang sedang menjalankan sholat, terus kita nyamuk, kita ikhlas sampai keluar darahnya, itu najis apa? Nih, langsung nih. Jadi pertanyaannya adalah darah nyamuk, nah, darah nyamuk itu dianggap darah yang sedikit sehingga dimakfu atau ditolerir, ditolerir. Apalagi darah nyamuk itu kan sebenarnya bukan darahnya nyamuk, bukan, tapi ya darahnya makhluk yang digigit oleh nyamuk. Nah, sehingga darahnya itu dimakfu. Nah, tapi bangkai nyamuknya itu najis. Najis tapi tidak menyebabkan mutanajis. Maksudnya begini, kalau tadi kita memegang bangkai nyamuk, itu nggak apa-apa, kita nggak ketularan najis itu loh, ya. Tapi kalau bangkai nyamuk ini ada di kantong baju,
bangkai nyamuk ini ada di kantong baju, kemudian kita sholat, berarti kita sholat membawa bangkai, maka itu yang nggak sah. Jadi ketika kita ada pas lagi sholat kok digigit nyamuk, kita taplek misalnya, ya itu segera dibuang, jangan dibiarkan di tangan terus. Kalau dibiarkan di tangan, maka kita sholat membawa bangkai. Meskipun bangkainya itu kalau terkena badan kita kan ditolerir, tidak kemudian menyebabkan najis. Tapi bangkainya sendiri itu kan, zatnya itu kan sama sebagaimana bangkai-bangkai yang lain, yang apalagi bangkai yang tidak boleh dimakan. Nah, maka kalau ada bangkai nyamuk yang kita bawa di dalam sholat, maka sholat kita tidak sah. Ya. Tapi kalau itu hanya nempel saja dan segera dihilangkan, maka itu dalam batas yang ditolerir, ya, dalam batas yang ditolerir. Ya. Itu sama seperti misalnya kotoran cicak yang kering. Nah, misalnya kok jatuh kena badan pada saat sholat, itu kalau segera ditamplek, kalau kering ya, segera ditamplek itu tidak masalah, ya. Karena kotorannya najis, tapi karena kering kan tidak membuat kita menjadi najis, kan itu. Sehingga ketika ditamplek, maka seketika itu hilang, sholatnya masih bisa jalan sah. Tapi kalau ini basah, ditamplek kan tetap nempel ini. Nah, maka itu najis dan sholatnya menjadi batal. Ngoten nggih. Jadi ini memang bangkai-bangkai yang dimakfu tadi ini harus hati-hati. Di satu sisi ditolerir kenajisannya, dalam arti ketika kita menyentuh itu kita tidak perlu mencuci tangan kita, gitu loh. Ya. Tapi kalau ini dibawa, ya ini najis kan itu kan. Ya, kalau ini dibawa maka apa? Menjadi tidak sah sholatnya gitu. Ya. Jelas itu ya. Jadi seperti kotoran kering juga sama. Jadi kalau ada kotoran kering, jenengan kok langsung ditamplek begitu, tangan kita nggak jadi najis, ya. Nah, kecuali kalau basah. Kalau basah kan berarti ada sesuatu yang menempel. Ya. Tapi kotorannya itu, zatnya itu kan najis. Kalau itu dikantongi terus kita sholat ya nggak sah sholatnya. Nah. Jelas nih kok gitu? Nah, jadi kalau darahnya tadi kan dimakfu. Ya, tapi nah itu kalau nyamuknya hancur ya makanya jangan sampai hancur. Sebenarnya kita kalau lagi sholat itu kan juga harus menjaga dari gerakan-gerakan yang di luar sholat kan itu. Karena kalau kita bergerak 3 kali berturut-turut itu bisa batal juga sholatnya. Maka kalau ada nyamuk itu sebenarnya diusir aja, nggak perlu ditamplek. Kalau ditamplek terus jadi matinya terus jadi ajur sisan, nah itu masih jadi masalah kan itu. Jadi satu, kenapa sholat itu dilarang untuk bergerak ya 3 kali berturut-turut di luar gerakan sholat? Karena kekhusyuan di dalam sholat itu sesuatu yang penting, walaupun itu bukan rukun sholat, ya, bukan rukun sholat. Kalau toh itu rukun sholat, misalnya khusyuk itu rukun sholat, itu hanya ada di satu tempat, yaitu apa? Ketika takbiratul ihram. Kenapa? Karena ketika takbiratul ihram, orang itu niat. Niat itu mestinya harus hadir hatinya. Harus khusyuk, kan gitu kan? Karena khusyuk itu kan hadirnya hati. Nah, bagaimana dia bisa niat kalau dia nggak khusyuk? Nah, jadi di luar itu tidak menjadi rukun sholat. Sehingga orang bisa saja sholatnya sah meskipun dia tidak khusyuk. Tetapi sholat ini menjadi tidak bermakna. Dalam arti kurang sempurna. Karena kekhusyuan itu penting. Nah, khusyuk itu meskipun itu amal hati, tapi terlihat di dalam gerak badan. Jadi jenengan lihat orang lagi marah,
atau lagi sedih, atau lagi seneng, itu kelihatan dari fisiknya. Gimana? Dari raut wajahnya. Kamu pasti lagi sedih ya. Lo kok tahu? Dalamnya hati siapa yang tahu? Kalau dalamnya laut bisa diukur kan itu. Ya, lah tahu kelihatan dari wajahmu muram. Kan itu. Lah wajahmu yang muram itu menunjukkan apa yang ada di dalam hati. Begitu juga orang kok sholat kok obah-obah pelirak-pelirik, mesti ora khusyuk, pasti itu. Lah kok tahu? Khusyuk itu kan urusan hati, kok tahu lah ketok awakmu obah-obah kok. Kan itu. Jadi apa yang ada dalam hati itu akan terlihat, terwujud di dalam fisik kita. Ya. Makanya dokter itu kadang ngelihat fisiknya aja udah kelihatan. Oh ini jenengan ini ginjalnya kurang bagus ini, bengkak semua ini. Nah kelihatan dari fisiknya udah kelihatan, padahal belum dicek dalamnya, udah kelihatan. Nah makanya kenapa larangan gerakan di luar sholat 3 kali berturut-turut atau lebih itu karena itu jelas menunjukkan ketidakkhusyuan. Nah sehingga supaya kita ini khusyuk di dalam sholat, maka fisik kita juga harus tenang. Jadi antara fisik dan hati itu saling beririsan. Antara jiwa dan badan ini saling beririsan. Karena jiwa ini letaknya di badan. Sehingga nggak bisa kita memisahkan antara jiwa dan badan ini. Sehingga kalau kita ingin khusyuk, fisiknya juga harus tenang. Nggak bisa kita ngomong khusyuk itu urusan hati. Mau badannya gerak-gerak, kalau hatinya tetap khusyuk kan bisa saja. Sulit, nggak bisa. Ya, hati yang khusyuk harus didukung dengan fisik yang tenang. Nah itu. Dan fisik yang tidak tenang itu menunjukkan hati yang tidak khusyuk. Jadi seperti itu. Jadi jangan terus kemudian lebih baik tidak ditaplek. Karena kalau taplek terus kemudian bangkainya itu malah jadi kemana-mana dan itu masih menempel, nggak hilang ketika sholat, maka itu menjadi tidak sah sholatnya. Ya. Nah. Jadi yang jadi masalah bangkainya itu. Ya. Ngoten? Cukup? Oh ada lagi, monggo. Kucing kan katanya bangkai, itu bener. Ya betul. Tapi itu dimakfu, ditolerir. Kenapa ditolerir? Karena Rasulullah mengatakan kucing itu tawafuna bainan nas. Kucing itu hewan yang biasa muter-muter di sekitar manusia, sehingga sulit bagi kita untuk menghindar dari bulu kucing yang nempel di kita. Nah, kecuali kalau sengaja kucingnya dicukur. Nah, kucingnya sengaja dicukur, maka bulunya kan kelihatan ini. Nah, ini najis. Gitu. Tapi kalau bulu yang nempel tidak sengaja, nempel di sofa, nempel bahkan di karpet, ini ditolerir. Karena apa? Karena sulit untuk menjaga. Ya, jadi bulu hewan yang tidak bisa bulu hewan yang putus, yang hewan itu tidak bisa dimakan, ya, yang putus ketika hewan itu hidup, ya, maka hukumnya seperti ketika hewan itu mati, yaitu bangkai. Nah, jadi makanya kalau misalnya kupingnya kucing putus, kucingnya masih hidup, kupingnya putus, maka kuping yang putus ini hukumnya apa? Bangkai. Karena kucing adalah hewan yang tidak bisa dimakan. Kan itu. Maka sesuatu yang terputus dari hewan yang tidak bisa dimakan, hukumnya bangkai, termasuk bulu. Termasuk bulu, ya. Nah, cuman khusus untuk kucing, ya, khusus untuk kucing ini dimaafkan. Itu ada hadisnya tersendiri terkait dengan kucing itu. Ya, termasuk tadi dijilat kucing. Dan itu ada Rasulullah banyak bicara tentang kucing, ya. Hadis tentang kucing itu banyak, ya. Karena apa? Karena kucing itu hewan yang biasa berinteraksi dengan manusia. Sehingga apa? Sehingga hukum tentang kucing itu ada hukum tersendiri, ya, yang berbeda dengan hewan-hewan yang tidak bisa dimakan lainnya.
Nah, termasuk tadi bulu-bulu kucing. Jadi kalau bulu kucing yang menempel karena tidak sengaja itu ditolerir. Ya, baik itu menempel di karpet, di badan kita sholat walaupun ada bulu kucingnya itu sah sholatnya. Karena ada pengecualian ditolerir tadi. Tapi kalau kita sengaja mencukur bulu kucing, kemudian bulunya kita bawa sholat, maka itu sholatnya tidak sah. Ya, karena itu najis. Aslinya najis, tapi karena ditolerir saja, ya. Nah, sebagaimana tadi bangkai nyamuk itu aslinya najis karena bangkai. Ketika kita megang, tangan kita nggak najis karena ditolerir, karena dia hewan yang tidak keluar darahnya, kan, tidak mengalir darah, seperti serangga dan lain sebagainya juga sama, ya. Nah, itu tidak mengalir darah, maka ketika terkena tangan itu tidak jadi najis, tapi bangkainya tetap najis. Ngoten nggih? Nah, jadi itu bulu kucing itu aslinya, hukum asalnya ya tetap najis. Tapi karena ada hadis yang bicara tentang ditolerirnya bulu kucing ini, maka hukumnya menjadi boleh atau tidak najis ketika kita bersentuhan atau menempel di tempat sholat kita sekalipun, bahkan menempel di badan kita dan kita gunakan untuk sholat, selama itu tidak disengaja, ya, maka itu tidak najis. Ya, maksud tidak najis itu ditolerir najisnya, dimakfu, ya. Nah, tapi kalau sengaja maka tetap kembali ke hukum asal, yaitu najis. Nih. Padahal bulu kucing itu mudah rontok, mudah rontok. Nah, kan sulit untuk menjaga. Jadi Islam itu alhamdulillah Islam itu mudah, ya. Islam itu mudah, tidak mensulitkan. Tapi jangan dibuat-buat mudah, ya. Gampang tapi ojo di gampang ke, ojo digawe gampang, nggih. Cekap niku nggih kados nggih. Mekaten ingkang saged kula aturken kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم يا كريم أكرمنا بالفهم والحفظ حتى نفهم ونحفظ كل ما سمعنا من العلم والقرآن ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى سوي سبيل واجعلنا من العلماء العاملين وعبادك الصالحين واجعلنا من حفاظ القرآن العظيم واجعلنا هادنا مهتدين غير ضال ولا مضل حربا لأعدائك وسلما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعاني بعداوتك من خالق من خلقك اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.